Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang akan selalu membantu kalian memilah fakta, menyingkap kebenaran, dan menyuarakan suara-suara yang seringkali terpinggirkan. Hari ini, kami membawa kabar yang mungkin tidak nyaman didengar tapi harus kita dengar. Sebuah kabar dari Gaza, tanah kecil di Palestina yang hingga detik ini masih dihujani serangan. Di tengah runtuhan, di antara dentuman bom, ada mimpi-mimpi yang ikut terkubur. Salah satunya mimpi Muhannad Al-Lili, seorang pesepak bola muda, kapten klub Hadamat Al-Maghazi, yang tewas ketika rumahnya dibom Israel. Ini bukan sekadar cerita satu orang. Ini potret bagaimana sepak bola Palestina berdiri di atas puing-puing perang, dan bagaimana dunia termasuk FIFA seolah menutup mata. Jangan kemana-mana. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini jika kalian peduli bahwa sepak bola dan kemanusiaan harusnya tetap hidup dimanapun. Muhannad Fadil Al-Lili atau lebih dikenal Muhannad Al-Lili mungkin bukan nama besar yang familiar bagi penikmat sepak bola global. Tidak ada statistik mega bintang, tidak ada trofi Liga Mewah Eropa, tidak ada kontrak jutaan dolar. Tapi di Gaza, nama Muhannad adalah simbol kecil mimpi besar. Mimpi untuk bermain bola dengan damai, di tanah yang berhak merasakan tenang. Ia membela Hadamat Al-Maghazi, klub kebanggaan kamp pengungsi Maghazi di Gaza Tengah. Di sana, lapangan sepak bola adalah surga mini. Anak-anak bermain di lapangan berdebu, sambil menunggu sirene serangan udara berhenti. Pada suatu malam, mimpi Muhannad terputus. Serangan bom Israel menghantam rumahnya. Muhannad, bersama anggota keluarganya, meregang nyawa. Klubnya merilis ucapan duka di media sosial dengan kalimat sederhana, namun mengguncang hati. Kami memohon kepada Tuhan untuk mengasihinya dan memberikannya tempat di taman-Nya yang luas. Kita semua dari Tuhan dan kepadanya pula kita akan kembali. Banyak orang tidak tahu, Palestina punya liga sendiri. Mereka punya tim nasional. Mereka punya federasi sepak bola, PFA Palestinian Football Association. Tapi bagaimana caranya membangun liga ketika stadion bisa hancur sewaktu-waktu? Bagaimana pemain bisa latihan jika jalan ke stadion dipenuhi pos pemeriksaan? Muhannad bukan korban pertama. Data PFA mencatat, 585 atlet Palestina tewas sejak agresi terbaru Israel. Dari angka itu, 265 adalah pesepak bola. Nama-nama mereka mungkin hilang dari berita utama, tetapi di Gaza, setiap nama punya cerita. Banyak pemain muda bermimpi jadi bintang. Bermimpi suatu hari namanya diumumkan FIFA, bukan di berita kematian. Pihak Hadamat Al-Maghazi tidak hanya kehilangan kapten, tetapi kehilangan simbol perjuangan. Klub-klub di Gaza bukan sekadar entitas olahraga, mereka adalah ruang harapan. Di sanalah anak-anak yang traumatis oleh suara bom menemukan cara berlari, menendang, menjerit bahagia. Saat kapten mereka tewas, seluruh komunitas berduka. Tidak ada seremoni mewah, tidak ada headline internasional. Yang ada hanya doa pendek di stadion seadanya, stadion yang sebagian bahkan sudah berlubang akibat pecahan rudal. Palestina bergabung dengan FIFA pada tahun ke-1998. Sejak itu, perjuangan mereka bukan cuma di lapangan. Mereka harus berjuang agar diakui, agar bisa bertanding, agar bisa punya stadion yang layak, agar pemainnya bisa pergi ke luar negeri tanpa dihadang blokade. Federasi Sepak Bola Palestina beberapa kali memohon ke FIFA agar menjatuhkan sanksi pada Israel. Alasannya jelas. Israel berkali-kali menghancurkan fasilitas olahraga, menahan pemain di perbatasan, bahkan menyerang markas PFA. Tetapi FIFA, entah karena tekanan politik, entah karena urusan bisnis, selalu berhenti pada retorika. Kami prihatin. Di saat FIFA bisa menjatuhkan sanksi pada Rusia dalam konflik Ukraina, banyak pihak bertanya, kenapa tidak pada Israel? Serangan ke fasilitas sipil termasuk infrastruktur olahraga melanggar statuta FIFA. Tetapi realitas politik global tidak semudah itu. Sejauh ini, FIFA hanya mengeluarkan pernyataan belasungkawa. Tidak ada larangan bertanding, tidak ada penangguhan Federasi Israel, tidak ada tindakan nyata. Bagi banyak warga Palestina, ini adalah ironi pahit. Sepak bola yang katanya universal dan netral, ternyata tunduk pada peta kepentingan.
Di balik angka 585 atlet tewas, ada ribuan anak Gaza yang tetap bermain bola. Mereka menendang bola di tanah berdebu, di jalanan sempit di antara puing-puing bangunan. Beberapa LSM internasional berusaha membangun program trauma healing melalui sepak bola. Bagi anak-anak Gaza, sepak bola adalah cara bertahan waras. Seringkali mereka bermain sambil mendengar suara drone di langit. Lapangan bisa kosong seketika kalau siren berbunyi. Di setiap turnamen internasional, timnas Palestina selalu tampil mengundang haru. Stadion kecil penuh supporter. Spanduk dukungan ditulis dengan tangan. Kadang mereka harus pakai lapangan di negara tetangga karena lapangan di rumah sendiri hancur. Muhannad Al-Lili adalah satu nama yang pergi. Tapi mimpi-mimpinya tetap hidup dalam kaki-kaki kecil di Gaza yang menendang bola meski tanahnya retak. Kisah Muhannad Al-Lili bukan cuma tragedi sepak bola. Ini adalah pesan bahwa olahraga tidak bisa berdiri di atas ketidakadilan. FIFA, AFC, seluruh federasi nasional punya tanggung jawab moral. Sepak bola seharusnya menyatukan, bukan jadi korban perang. Klub-klub Eropa, para bintang dunia, mungkin harus lebih vokal. Suara mereka bisa menekan agar tragedi seperti Muhannad tidak terulang. Di antara gemerlap Euro, Copa America, Liga Champions, ada liga kecil di Gaza yang terkadang hanya bisa main beberapa bulan sebelum dihentikan perang. Anak-anak Palestina bermimpi mengenakan jersey nasional, mendengar bendera mereka dikibarkan di Stadion Asia, atau suatu hari di Piala Dunia. Mereka hanya ingin satu, lapangan yang damai. Sesederhana itu. Sobat Cek Fakta, kisah Muhannad Al-Lili adalah salah satu dari ratusan bahkan ribuan mimpi yang terhenti di Gaza. Tapi di balik kesedihan, ada panggilan untuk tidak tutup mata, untuk terus bersuara dan menuntut keadilan. Sepak bola Palestina tidak butuh belas kasihan, mereka butuh perlindungan dan solidaritas nyata. Semoga mimpi Muhannad tidak sia-sia. Terima kasih sudah menonton, tetap kritis, tetap peduli, dan jangan lupa sebarkan fakta ini ke lebih banyak orang. Tekan like, share, dan subscribe, supaya Cek Fakta terus berdiri menyuarakan fakta meski kadang pahit didengar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam empati, salam kemanusiaan. Ini Cek Fakta, fakta tanpa kompromi.